Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, qanaah adalah merupakan sifat yang sangat penting bagi seorang mukmin dan muslim. Qanaah artinya merasa puas dengan yang ada. Qanaah artinya kita merasa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Dan kita pun juga tidak berangan-angan lebih dari itu. Kita tidak banyak berharap-harap ya, ketika melihat orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dari kita, kita tidak berharap-harap diberikan seperti dia. Tapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengharap-harapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Jangan kalian berangan-angan dengan apa yang Allah berikan kepada sebagian mereka tanpa yang lainnya, berupa kenikmatan dan karunia. Kata Ibnu Abbas, ayat ini melarang kita untuk berharap-harap diberikan seperti yang diberikan kepada saudara kita berupa harta dan karunia, dengan mengatakan, andaikan aku punya harta seperti harta dia, andaikan aku punya mobil seperti mobil dia. Maka semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Saudaraku sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang sangat qanaah, maka engkau dan raja dunia itu setara. Lalu bagaimana supaya kita punya sifat qanaah? Saudaraku sekalian, qanaah akan muncul kalau kita menganggap remeh dunia. Dan kita lebih berharap kepada kehidupan akhirat. Qanaah akan muncul saat keinginan terbesar di hati kita adalah kehidupan akhirat saja. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat hammuhul akhirah, jama'allahu syamlah, wa ja'ala fi qalbihil ghina." Siapa, kata Rasulullah SAW, yang keinginan terbesar di hatinya adalah kehidupan akhirat, Allah akan kumpulkan kekuatan. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun akan datang kepadanya dalam keadaan ia terhina di matanya. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat di hatinya, maka Allah akan kumpulkan kekuatannya dan Allah akan berikan kekayaan itu di hatinya. Kekayaan hati itu hakikatnya adalah qanaah. Karena itulah hakikat kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil arab, walakinal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu, kata Rasulullah, dengan banyaknya harta. Tapi kekayaan yang hakiki itu adalah kekayaan hati. Maka ketika kita menganggap dunia ini rendah, hina, dan kita melihat akhirat itu segala-galanya, dan hati kita pun hanya berharap kehidupan akhirat, maka di saat itu ya akhal Islam, muncullah zuhud dalam hati kita. Dan muncullah rasa qanaah, kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ini tips yang pertama agar kita memiliki sifat qanaah, saudara. Yaitu supaya bagaimana hati kita hanya berharap kehidupan akhirat dan menganggap remeh dan menganggap hina dunia ini. Saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua, saudaraku, agar kita bisa mempunyai sifat qanaah, itu kita memikirkan tentang hisab nanti pada hari kiamat. Sebab orang semakin banyak kekayaannya, banyak harta bendanya, semakin berat hisabnya di hari kiamat.
Ketika kita mengingat hisab pada hari kiamat, bahwa semua yang kita miliki berupa harta kita, berupa baju kita, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan merasa takut. Setiap kali kita mau membeli sesuatu, kita akan berpikir apa manfaatnya buat diri kita. Setiap kita menginginkan sesuatu dari harta orang lain, apa manfaatnya buat kita? Toh itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu kira dan apakah kita mengira bahwa yang kita miliki itu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? La ya akhi. Oleh karena itulah ya akhi, Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang dunia. Kata beliau apa? Haramnya azab, halalnya hisab. Berarti kita di dunia ini antara haram yang menimbulkan azab atau halal yang akan dihisab. Maka ketika seseorang mengingat yaumul hisab, pada waktu itu dia akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dia akan merasa qanaah di hatinya. Jiwa qanaah itu akan muncul di hatinya, saudaraku sekalian. Maka inilah dua perkara yang kalau kita miliki, insya Allah kita punya jiwa yang qanaah. Yang pertama adalah lebih menginginkan kehidupan akhirat dan memandang dunia ini sesuatu yang remeh dan hina. Yang kedua adalah mengingat akan hari hisab, di mana manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita berharap agar Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah dan ringan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.